Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ikhwah sekalian, pertama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai memasuki acara selanjutnya untuk jam ini, alhamdulillah kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala umur, kesehatan dan semuanya banyak nikmat sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Salawat sekaligus salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menunjukkan kepada kita semua agama Islam, dan kita berdoa semoga nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwah sekalian, di tengah-tengah kita ada Ustaz Ansori Taslim LC. Beliau dari Fakultas Syariah Libya, lulus tahun 2005. Adapun aktivitas atau pekerjaan beliau sebagai penerjemah kitab freelance. Buku yang sudah beliau tulis, karya beliau ada 3 buku. Yang pertama, Belajar Mudah Ilmu Waris, ilmu faraid. Yang kedua, kumpulan zikir dan doa ringkas. Dan yang terakhir, Sahih Fadilah Amal. Baik, untuk meringkas waktu pada malam hari ini, kajian kita berfokus pada at-ta'arruf ala al-kutub as-sittah, mengenal kutub sittah. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi aw huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan pada kita umur panjang, kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masuk ke kategori orang-orang yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala akan kegiatan kita, apalagi kegiatan-kegiatan kita dalam mengkaji ilmu-ilmu agama, mengkaji ayat-ayat Allah. Dan ini semua tak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di saat banyak orang tentu tidak lagi terlalu menghiraukan atau tidak lagi mempedulikan ilmu-ilmu agama, karena menganggap bahwa pelajaran ilmu agama itu adalah pelajaran kesekian kali atau nomor sekian gitu. Dan sebagaimana telah kita dengarkan tadi dari guru kita bersama akan mulianya ilmu agama, maka semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam kategori sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang salaka tariqan, menempuh jalan, suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dengan jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan ya jalan kita ke surga semuanya. Ya, karena tujuan hidup kita tiada lain dan tiada bukan ya kehidupan ukhrawi yang kekal dan abadi. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata
untuk sekedar berbagi hal-hal yang mungkin berguna bagi diri saya pribadi dan bagi kita semua, dan semoga Allah meridai itu. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal kutubus sittah. Sebenarnya kalau kita sudah bicara kutubus sittah, sudah ada yang spesifik, yaitu kita mengenal hadis secara spesifik kutubus sittah. Atau barangkali kita sedikit perluas, bahasan kita adalah mengenal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana penyampaiannya kepada kita. Memang salah satu ilmu yang boleh dibilang, sebagaimana juga sudah dijelaskan oleh guru kita tadi, adalah ilmu tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik riwayah maupun dirayah, baik ilmu yang berhubungan dengan uji validitas hadis-hadis tersebut, atau yang berkenaan dengan makna dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini pentingnya kita mengenal hadis-hadis Rasulullah SAW tentu karena hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah adalah sumber hukum dalam agama kita yang mulia ini. Bila kita tidak mengetahui ini, maka apa yang bisa kita ambil dari ilmu agama ini? Karena ilmu agama ini hanya dua, yaitu qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Itulah yang menjadi pedoman dalam agama ini. Kita belajar Al-Quran tentang kewajiban sholat. Tapi bagaimana kita mengetahui tata cara sholat? Semuanya hanya ada dalam hadis. Tidak ada ayat Al-Quran yang menerangkan rukun-rukun sholat secara detail, yang membatalkan sholat secara detail. Semuanya yang dijelaskan hanya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka dari itu semuanya harus paham akan hal itu, dan semua ilmu seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, semuanya landasannya juga salah satunya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan ilmu Al-Quran pun seperti ilmu tafsir, dari mana landasannya kita mengetahui tafsir ayat itu adalah ini, sababun nuzul ayat ini adalah itu, kalau bukan dari ilmu periwayatan dari hadis-hadis Nabi SAW ataupun para sahabat dan salafus saleh. Jadi semua itu berhubungan dengan ilmu hadis atau ilmu periwayatan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kodifikasi hadis atau pembukuan hadis memang di masa-masa sahabat Nabi SAW, Rasulullah menyampaikan ajaran-ajaran beliau atau pengajian-pengajian seperti ini kepada para sahabat. Dan secara umum pokok-pokok ilmu agama yang sudah menjadi dasar dalam agama ini telah tersampaikan melalui sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hanya saja belum ada pengkodifikasi yang khusus, apalagi pada waktu itu para sahabat dan para khalifah masih berkonsentrasi untuk membukukan Al-Quran, dan mereka takut kalau ada hal lain yang dibukukan selain Al-Quran, maka akan tercampur hafalan orang, tercampur nuskah atau mushaf-mushaf para sahabat, sehingga sempat dilarang penulisan hadis, dalam artian dilarang sementara, sampai akhirnya kemudian ketika masa semakin jauh dari Rasulullah SAW, dan sehingga ingatan akan redaksional Rasulullah SAW pun menjadi semakin terdistorsi, kan udah dari masa sahabat, kemudian muridnya sahabat, sudah begitu ditambah lagi dengan masuknya filtrasi dari berbagai macam pemahaman bahkan ketika Rasulullah SAW masih hidup, sudah ada yang berani mengaku
nabi kan, Musailamah ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Nabi-nabi palsu kebanyakan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Apalagi sepeninggal beliau, muncullah orang-orang yang tidak mau membayar zakat di masa Abu Bakar dan seterusnya. Itu awal-awal kesesatan yang terjadi dalam agama ini. Sampai kemudian muncullah mulai dari peperangan politik dibawa kepada permasalahan akidah dan lain sebagainya. Semua itu muncul dan membahayakan eksistensi agama ini kalau tidak dipelihara orisinalitas sumber hukumnya. Dalam hal ini Al-Quran maupun hadis. Nah, ringkasnya berkenaan dengan itu, lalu awal pertama inisiatif pembukuan atau kodifikasi hadis dicetuskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau memerintahkan kepada gubernur Madinah ketika dia menjadi khalifah, karena Umar bin Abdul Aziz sebelum jadi khalifah adalah gubernur Madinah. Lalu setelah jadi khalifah, gubernur Madinah dipegang Abu Bakar bin Hazm, dan dia memerintahkan kepada Abu Bakar bin Hazm agar menuliskan hadis. Lalu dicarilah ulama hadis, maksudnya yang banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW dan muridnya para sahabat. Lalu ditemukanlah Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri yang pertama kali membukukan hadis secara teratur, tertib, layaknya sebuah buku yang tersusun rapi. Sebelum itu hadis-hadis hanya tercatat atau dihafal, atau kalaupun dicatat dalam lembaran-lembaran yang bertebaran. Jadi tidak tersusun rapi, ini bab ini atau ini dari siapa gitu. Semuanya terserak dalam catatan-catatan masing-masing orang. Seperti kita nyatat begini, dengar Rasulullah ngomong, dengar sahabat ngomong, dicatat. Tapi kan nggak beraturan. Gitu. Jadi hanya sekedar kayak buku diari kayak gitu. Nah, kemudian datanglah Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri menyusun atau memverifikasikan hadis tersebut yang dia hafal dari Rasulullah SAW. Akan tetapi buku tulisan dari Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri ini tidak sampai kepada kita. Mungkin hilang atau ya namanya sudah sekian ratus tahun ya, sekian ribu tahun ya, sudah lebih dari 1200 tahun, tidak sampai kepada kita bentuk buku atau manuskripnya. Yang ada hanyalah riwayat-riwayat dari yang melalui jalur Muhammad bin Syihab Az-Zuhri saja, di mana beliau mempunyai banyak murid ya, di antara muridnya adalah Imam Malik bin Anas rahimahullah, yang merupakan salah satu muridnya yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dan para tabi'in yang lain. Nah, kemudian pasca Ibnu Syihab Az-Zuhri banyaklah para ulama yang kemudian menulis juga hadis-hadis tersebut di dalam bukunya. Dan ini dinamakan dengan istilah tadwin. Tadwin itu ada istilah diwan. Diwan itu artinya lembaga atau pelembagaan. Tadwin artinya ya pelembagaan, maksudnya pengkodifikasian hadis. Jadi penulis kitab hadis itu namanya secara istilah dinamakan mudawwin, atau orang yang nulis riwayat hadis. Nah, dari Muhammad bin Syihab ini kemudian banyak yang nulis, salah satunya yang kitab tertua yang sampai kepada kita adalah kitabnya Imam Malik bin Anas, yaitu kitab Al-Muwatta. Sebenarnya sebelum Imam Malik pun sudah banyak yang menulis kitab-kitab sejenis atau yang merupakan muwatta artinya pijakan landasan untuk mengambil hukum berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi kemudian sebagian dari kitab-kitab tersebut tidak sampai kepada kita, dan hanya kitabnya Imam Malik yang sampai kepada kita. Ada ceritanya seperti yang dinukil oleh As-Suyuti kalau tidak salah dalam Tadribur Rawi, bahwa Imam Malik ini ditanya, mengapa Anda menulis ini? Pada tulisan sejenis kan sudah banyak, ngapain Anda repot-repot lagi? Jawaban Imam Malik, ma kutiba lillahi baqa. Apa yang ditulis karena Allah, maka dia akan kekal. Jadi kalau kita nulis ikhlas, kita nulis nih misalnya tentang sholat, buku pengajaran sholat itu kan udah banyak. Apa yang kita nulis lagi? Ya kalau kita nulisnya karena
bukan karena Allah, ya memang buat apa kita nulis lagi, sudah banyak di pasaran. Tapi kalau kita nulisnya karena Allah, maka itu insya Allah akan kekal abadi, jadi tabungan kita, dibeli orang baca, orang sholat karena pakai buku kita, sampai kita mati pun pahalanya mengalir ke kita. Kan jadinya ilmu yang dimanfaatkan. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salatin. Kalau seorang anak Adam sudah mati, maka nggak bisa lagi beramal, terputus, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir maksudnya dia sudah mati tapi sedekahnya masih terus digunakan orang, bangun masjid misalnya, bangun sekolah dan lain sebagainya, termasuk bangun WC umum selama masih dipakai orang, dia dapat pahala juga, ya, karena sangat bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Kemudian al-ilmin yuntafa'u bih, atau ilmunya yang digunakan oleh orang lain, termasuk orang yang ngajar-ngajar. Sebetulnya ilmu apa saja bila digunakan dalam kebaikan, tidak hanya terlepas pada ilmu agama, bahkan orang kalau mengajar silat sekalipun, kalau dipakai untuk kebaikan berguna, ya. Jadi jangan merasa cuma ilmu agama yang akan dinilai dari Allah, enggak. Orang yang ngajar silat sekalipun, kalau dia menitipkan pesan ini untuk digunakan kebaikan, misalnya orang menggunakannya, kemudian banyak orang tertolong dengan itu, maka dia akan dapat pahala. Sementara orang yang menyelewengkannya, menggunakannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia tidak akan bertanggung jawab. Kecuali kalau dia ngajarinya memang untuk kejahatan, baru dia tanggung jawab. Tapi kalau dia niatnya memang ngajar untuk kebaikan, untuk bela diri misalnya, lalu kemudian orang menggunakan itu, dia dapat pahala terus sampai sekarang. Nah itu. Jadi semua ilmu yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan bermanfaat serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat terus pahalanya. Bukan cuma ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu umum. Mereka-mereka yang menemukan penemu-penemu itu, kalau dia muslim, dia dapat pahalanya. Penemu listrik, penemu segala kalau muslim. Ya, maka dari itu yang muslim jangan merasa tidak bisa berkarya. Kalau yang ahli ilmu umum misalnya tetap bisa berkarya dengan Anda ahli fisika, maka pergunakanlah ilmu itu untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Penemuan-penemuan Anda yang dipakai orang akan terus menjadi tabungan di akhirat nanti. Jadi bukan hanya terbatas pada pengajaran ilmu agama saja, enggak. Semua ilmu yang dimanfaatkan diridhai oleh Allah dan berguna untuk kebaikan kaum muslimin. Baik. Kemudian pada era pasca Imam Malik ini lahir tahun 96 Hijriah. Dia berarti pada abad pertama, masuk pada abad pertama Hijriah, di bawah tahun 100, mengalami masa pemerintahan awal pertama khilafah Abbasiyah, mengalami masa akhir Bani Umayyah dan kemudian masa Khalifah Abbasiyah. Beliau lebih muda 16 tahun dibanding dengan Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah. Nah, Imam Malik terkenal di Madinah sebagai seorang ulama besar, dan darinya lah bersumber banyak hadis, lalu banyaklah murid-muridnya. Banyak orang dari berbagai negara datang, dari Mekah, dari Mesir, dari mana, menuntut ilmu kepada Imam Malik. Ya, sama seperti kalau masa sekarang ini di universitas-universitas terkenal gitu, banyak orang yang datang ke sana untuk menuntut ilmu, ya. Sama seperti itulah keadaan di masa lalu. Termasuk diantaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sempat bertemu dengan Imam Malik meski dalam usia yang relatif sangat muda, masih belasan tahun, belajar kepada Imam Malik dan menjadi salah satu perawi dari kitab Al-Muwatta tersebut. Imam Syafi'i rahimahullah lahir tahun 150 Hijriah. Sebelum Imam Syafi'i ada juga yang lain, setelah kitab Al-Muwatta yang sampai kepada kita ini, di antara kitab lain yang sampai kepada kita ada juga kitab Al-Musannaf, tulisan Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, lahir tahun 124 Hijriah. Jadi lebih tua 26 tahun dibanding Imam Syafi'i. Lebih tua. Beliau jadi lebih dulu menulis kitab tersebut.
yaitu Al-Musannaf Ibnu Abdul Razzaq, sudah dicetak. Yang versi Arabnya itu kalau nggak salah beberapa belas jilid gitu. Jadi banyak sekali hadis-hadis, memuat hadis-hadis dan juga perkataan-perkataan sahabat. Jadi kalau rujukan kita untuk mengetahui pendapat para sahabat Nabi tentang pemahaman akan Al-Quran maupun hadis, itu salah satunya. Karena banyak memuat pendapat-pendapat para sahabat. Juga setelah itu muncul Musannaf Ibnu Abi Syaibah, yang juga metode penulisannya sama. Dimulai dari bab fikih, kemudian bab akhlak dan seterusnya, juga dengan metode penulisan per bab istilahnya perbahasan atau maudhu'i, per judul gitu, bukan per orang. Nanti kita akan bahas metode-metode penulisan kitab hadis. Ini Imam Abu Bakar atau Abdullah bin Abi Syaibah ini, kitabnya adalah Al-Musannaf, juga sangat tebal, bahkan dikoreksi dan diterbitkan oleh beberapa versi penerbit. Salah satunya adalah terbitan yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Awwamah, itu kalau nggak salah saya paling lengkapnya, dan itu lebih dari 20 jilid kalau tidak salah. Itu juga sama, memuat banyak perkataan sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in. Misalnya pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, pendapatnya Az-Zuhri, pendapatnya Hasan Al-Basri. Itu penting untuk diketahui dalam masalah fikih, itu harus dibahas. Kenapa? Supaya kita mengetahui ini ijma' apa enggak. Gitu. Jadi kita nanti pengetahuannya tidak terbatas pada mazhab yang 4 saja, tapi juga pada pada ulama-ulama yang lebih senior daripada mazhab yang 4 itu. Gitu. Jadi metodenya biasanya adalah pertama hadis Nabi dulu, baru kemudian diperkuat dengan pendapat para sahabat. Itu metode-metode dalam kitab Ibnu Abi Syaibah maupun Abdul Razzaq. Lalu setelah itu Imam Syafi'i menulis kitab Al-Um. Juga ada kitab Imam Syafi'i Al-Musnad dan As-Sunan. Setelah itu atau pasca itu penulisan pun makin berkembang, makin banyak kitab yang ditulis. Antara lain misalnya oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang menulis kitab Al-Musnadnya, di mana beliau termasuk salah seorang yang pernah biasa hadir di pengajian majelis taklimnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad lahir tahun 164 Hijriah atau lebih muda 14 tahun daripada Imam Syafi'i. Jadi tapi dianggapnya seangkatan begitu, meski tabaqahnya di bawah. Nanti ada lagi namanya tabaqah. Jadi banyak ilmu hadis ini banyak ya. Nggak bisa semalam, nggak bisa apalagi cuma sampai 8:30 misalnya, nggak bisa. Ini cuma sekedar pengantar penyemangat semata. Ya. Jadi kalau mau tahu detailnya ya harus belajar gitu. Termasuk belajar kepada Syekh Al-Allamah Jujal itu tadi, Syekh Google. Berguna kalau diarahkan ya. Yang dia nggak berguna, dia itu bisa menyesatkan kalau tidak diarahkan. Tapi kalau diarahkan, dia berguna. Nah, maka dari itu manfaatkanlah jejaring sosial untuk itu, untuk mempelajari grup-grup yang dibuat di Facebook misalnya, itu bisa berguna untuk mempelajari itu. Dan untuk orang-orang yang mengerti, internet cukup membantu, karena kalau dia menguasai kata kunci, dia tinggal tulis di Google muncul itu muncul banyak pilihan. Orang yang udah ngerti dia tahu situs mana yang harus dia kunjungi, mana yang enggak, ya kan gitu. Nah itu fungsinya. Jadi sangat berguna kalau diarahkan. Nah kemudian setelah itu murid-muridnya Imam Ahmad juga menulis banyak kitab. Seperti misalnya Al-Bukhari muncul menulis kitab Sahihnya, lalu muncul pula Muslim menulis kitab Sahihnya, juga ada At-Tirmizi menulis kitab Sunannya yang dia namakan Al-Jami' As-Sahih juga, kemudian Abu Dawud, dan banyak sebenarnya kitab-kitab penulisan hadis itu. Mengapa yang terkenal cuma 6? Kutubus Sittah cuma 6. Apa itu Kutubus Sittah? Yang pertama Sahih Bukhari, terus Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan
An-Nasa'i, itu yang dikenal sebagai kitab yang 6. Kenapa mereka yang terkenal? Karena kitab-kitab inilah yang hanya memuat atau paling tidak dominan memuat sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kitab Al-Muwatta Imam Malik tidak termasuk kitab yang 6 ini? Karena dalam kitab Al-Muwatta itu banyak riwayat, bukan riwayat Rasulullah, tapi riwayat para sahabat atau para tabi'in. Makanya nggak dimasukkan. Padahal sebetulnya kalau dari segi kesohihan, semua hadis yang musnad itu artinya sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik adalah sahih. Dan semua perawi yang dipakai dalam musnad riwayat oleh Imam Malik secara musnad menurut Imam Malik adalah sahih. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kitab Muwatta Imam Malik itu sahih, tidak kalah sebenarnya dengan Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Cuma karena kebanyakan menukil riwayat-riwayat yang mursal, banyak riwayat mursal, maksudnya riwayat yang diriwayatkan oleh tabi'in kepada Rasulullah. Padahal tabi'in kan nggak ketemu sama Rasulullah, makanya dinamakan mursal. Artinya mursal itu lepas gitu aja gitu loh, disambungkan gitu aja. Tadi kayak ada perumpamaan naik tangga, dia nggak lagi naik tangga satu langsung lompat gitu aja, lewatin tangga beberapa anak tangga gitu. Nah itu namanya mursal. Ya, makanya dhaif kalau mursal. Orang siapa yang ketemu dengan Rasulullah, bagaimana dia tahunya kepada Rasulullah SAW? Nah itulah yang dinamakan sanad. Apa itu sanad? Sandaran ucapan. Kan nggak mungkin seperti Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriyah berkata Rasulullah SAW bersabda, nggak mungkin kan? Rasulullah wafat tahun berapa? Tahun berapa Hijriyah Rasulullah wafat? Iya tahun 10 Hijriyah, orang dia 10 tahun di Madinah. Ya kan Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, berarti wafatnya tahun 10 Hijriah. Nah ini 10 tahun. Al-Bukhari lahir tahun 194. Kalau dikatakan dewasanya umur 15 tahun misalnya, paling enggak tahun 200 dia baru meriwayatkan hadis. Antara 10 dengan 200 kan ada jarak 180 tahun, 190 tahun jarak antara kematian Rasulullah dengan kedewasaan Imam Bukhari. Nggak mungkin kan? Nah pasti dia kalau dia bilang kalau Rasulullah SAW, berarti dia pasti dengar dari orang lain, nggak mungkin langsung dari Rasulullah, karena periwayatan hadis melalui mimpi tidak dianggap. Ya nggak ada. Kalau ada orang ngaku saya mimpi ketemu Rasulullah, tapi ini ada loh. Orang ahli tasawuf banyak yang mengklaim itu. Jadi ada cerita orang ketika dia ditanya sebuah hadis, dia bilang tunggu sebentar ya, saya masuk kamar dulu. Masuk kamar dia keluar, oh ini hadisnya sahih katanya. Loh dari mana antum tahu Ustaz? Tadi Rasulullah bilang sama saya telepati sama Rasulullah. Bisa begitu, orangnya banyak yang seperti itu, ngaku-ngaku begitu. Dan itu adalah mustahil dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab nanti kalau dia bisa begitu, orang lain juga boleh begitu. Akhirnya masing-masing mengklaim. Dan apakah dia sengaja berdusta? Bisa jadi enggak. Dia itu enggak berdusta, sengaja berdusta enggak. Tapi ketika seseorang udah makin kayak gitu, jin itu menyerupai Rasulullah, menyerupai malaikat, ngaku-ngaku malaikat, ngaku-ngaku Rasulullah, untuk menyesatkan umat manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tadi ketemu Rasulullah, dia bilang begini, mengajarkan amalan itu dan ini kepada saya, dia benar Rasulullah, dia bersumpah, dia begini dan sebagainya lah, ya itu bisa jadi adalah jin. Oh lalu bagaimana? Bukankah dalam hadis dikatakan siapa yang bermimpi bertemu Rasulullah maka bertemu benar dengan Rasulullah? Ya itu berlaku untuk orang yang pernah melihat wajah Rasulullah. Kalau kita dari mana kita tahu wajah Rasulullah SAW? Ya kan? Kalau ada jin yang datang, setan yang datang kepada kita, mengaku pada Rasulullah, bisa kita bedakan iya atau bukan? Nah, kalau dalam hadis itu betul, memang dikatakan begitu bagi yang orang yang sudah tahu ciri-ciri dan wajah Rasulullah SAW. Karena zaman dulu belum ada foto, jadi nggak bisa
dilihat Rasul wajah beliau. Paling kita cuma tahu ciri-cirinya begini. Itu masih bisa ditiru oleh syaitan. Gitu. Nah gitu ya. Jadi tidak ada lagi periwayatan hadis lewat mimpi, lewat wangsit, lewat apa segala macam itu tidak ada lagi dan tidak berlaku. Mungkinkah orang bertemu Rasulullah? Mungkin saja. Banyak yang terjadi di antara kepada orang-orang soleh, para imam terdahulu juga banyak yang mimpi ketemu Rasulullah. Tapi dalam mimpi itu tidak ada mengajarkan syariat tertentu, tambahan amalan tertentu, penambahan hukum halal haram. Karena al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, kata Allah. Udah disempurnakan agama ini dan disempurnakan pula nikmat Allah. Jadi gak mungkin lagi ada tambahan. Gitu. Baik. Sampai di mana kita? Mengikuti kan? Nah, sampai di mana kita tadi? Asalnya poin kita? Sana. Nah, itulah yang dinamakan sana. Artinya sandaran dari Imam Bukhari. Contoh, ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis pertama dalam kitab sahihnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Al-Bukhari bisa tahu ini ucapan Rasulullah? Dari gurunya. Dari gurunya, kemudian dari guru-gurunya sampai kepada orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita contohkan pada Sahih Bukhari, hadis pertama. Al-Bukhari mengatakan haddatsana Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair, haddatsana Sufyan, haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laitsi yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma haja ilaih. Itu bunyi hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Ya. Karena dalam hadis itu diulang lagi dalam hadis nomor 54 dengan tambahan redaksi faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa man kanat hijratuhu dan seterusnya. Di redaksi nomor pertama enggak ada hijratuhu ila Allah. Itu sana. Jadi pertama siapa? Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair. Itu gurunya Al-Bukhari. Al-Bukhari dengar dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair atau Al-Humaydi ini menceritakan kepada kami. Al-Humaydi kan belum ketemu Rasulullah, pasti dengar dari gurunya siapa? Haddatsana Sufyan. Sufyan menceritakan kepada kami, dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Karena Abdullah bin Zubair atau Al-Humaydi adalah murid dekat dari, atau istilahnya apa kalau kita gini, murid apa nih? Murid sayang atau apa sejenis itulah dari Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Sufyan kan ada dua. Ada banyak sebenarnya, tapi yang terkenal itu ada dua, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Dua-duanya sama-sama thiqah dan sama-sama perawi yang dipakai dalam kutubus sittah. Nah, Sufyan juga belum ketemu nih dengan Rasulullah, masih jauh. Dia pasti dengar dari gurunya. Siapa gurunya di sini? Haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari yang menceritakan kepada kami. Kalau dia bilang menceritakan kepada kami, berarti waktu Yahya itu ngomong rame-rame begini. Bab ada juga menceritakan kepadaku, berarti sendirian doang dia. Mungkin bertamu ke rumahnya atau gimana gitu, diceritakan hadis. Kalau dia menceritakan kepada kami, berarti yang dengar rame-rame. Gitu. Ayahnya bin Sa'id pun cuma tabi'in junior yang jauh usianya. Dia cuma bertemu dengan Anas bin Malik dan beberapa sahabat yang meninggal belakangan, tapi tidak bertemu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mendengar dari siapa? Dengar dari gurunya juga. Dalam hal ini adalah akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi mengabarkan kepadaku, katanya gurunya bernama Muhammad bin Ibrahim At-Taimi yang juga belum ketemu dengan Rasulullah. Dari siapa lagi gurunya di sini? Dalam hal ini adalah annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laitsi yaqul, bahwa dia mendengar Alqamah bin Waqqas al-Laitsi berkata, sami'tu Umar bin Al-Khattab 'ala al-minbari qala, aku mendengar Umar bin Khattab berkata di atas mimbar. Jadi Umar lagi khutbah atau lagi ceramah, pokoknya di atas mimbar,
Berkata apa Umar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Barulah kemudian sanadnya bersambung. Nah, itu contoh sanad. Jadi nanti di situ dalam sanad itu nanti bisa jadi ada, ini maaf ya para saya menyampaikan agak acak, tapi saya rasa antum sekalian itu sudah banyak mendengar tentang hadis gitu kan. Nah, jadi ini sebagai pengenalan penguat saja. Nanti kalau dalam sanad itu ada orang-orang yang tertuduh berdusta atau hafalannya kurang kuat, maka jadilah hadisnya tidak sahih atau dhaif atau bahkan bisa hadis palsu karena salah seorang perawinya misalnya tercatat sebagai orang yang pernah memalsukan hadis misalnya, ya jadilah dia hadis palsu. Itu cara membedakannya. Jadi cara membedakannya pertama lihat sanad dulu. Ya gimana cara melihat sanad? Harus lihat dari kitab asli. Alhamdulillah kitab asli kan udah banyak sekarang. Baik dalam bentuk cetakan maupun dalam bentuk kitab elektronik dari Maktabah Syamela. Kalau bisa dipencet sekali udah jadi semua gitu. Banyak. Jadi sudah alhamdulillah tidak lagi susah untuk mengecek. Apalagi kalau kita mencukupkan diri atau banyak mengambil faedah dari para ulama yang memang sudah kerja keras, seperti buku-bukunya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah misalnya, itu kan sudah dikumpulkan dengan susah payah. Zaman Syekh Albani nggak ada Syamela, nggak ada Google, nggak ada internet. Jadi gimana caranya Syekh Albani dari kitab di perpustakaan dalam bentuk coretan tangan yang kayak cacing itu dibaca oleh beliau. Kita masih mending bukunya, cetakannya. Pernah lihat kitab kuning? Kitab kuning yang lama itu nggak ada titik, nggak ada koma, puyeng-puyeng dah kita bacanya. Syekh Albani lebih parah lagi, tulisan tangan kayak cacing begitu dibaca. Itu pun nggak, kadang-kadang di sini satu, di sana satu. Berapa puluh tahun beliau menghabiskan usia untuk mengkaji dan bisa menulis kitab silsilah sahih dan silsilah dhaifah itu. Jadi nggak akan ada lah. Boleh dibilang nggak akan ada lagi orang semasanya yang bisa berkhidmah seperti apa yang beliau lakukan. Kalau yang nyalahin banyak, kan nyalahin memang gampang. Yang namanya orang kerja kayak gitu nggak mungkin lah nggak ada salahnya. Gimana mungkin? Namanya manusia biasa. Orang yang pakai Syamela, pakai Google, pakai segala macam aja masih bisa salah, apalagi ya kerja manual seperti itu. Itu semua tidak akan diberi kemampuan kecuali oleh orang-orang yang telah diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala akan kecintaannya terhadap sunnah nabawiyah ini. Nah, itu yang dinamakan sanad. Lalu kemudian kita mencoba untuk mengenal metode penyusunan kitab hadis. Yang pertama, metode yang paling dikenal atau yang paling banyak adalah metode as-sunan atau al-musannaf. Itu sama metodenya. Metodenya adalah dengan menulis hadis berdasarkan bab-bab fikih atau judul-judul baik itu fikih maupun akhlak, akidah. Seperti Sahih Bukhari kan mulai dari kitab iman, akidah tauhid dulu. Akidah tauhid ada lagi kitabnya di akhir. Tapi ini kitab iman dulu, intinya sama. Sahih Muslim juga begitu, ya, dan seterusnya. Itu dimulai dari penyusunan. Metode penyusunnya adalah dengan cara apa tadi? Bab per bab. Itu namanya sunan atau musnad. Kutubus sittah itu metode penyusunannya begitu. Kemudian ada lagi metode penyusunan yang namanya al-musnad. Al-musnad itu artinya metode penyusunannya berdasarkan nama sahabat Nabi. Misalnya musnad Imam Ahmad. Yang pertama kita lihat dalam musnad Imam Ahmad adalah musnadnya Abu Bakar. Dia mulai dari Abu Bakar, Umar, Khalifah yang 4, kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa 10 orang yang dijamin masuk surga? Abu Bakar, Khalifah yang 4. Nah, tinggal 6 lagi. Abdurrahman bin Auf, terus Hah? Bilal bin Rabah tidak termasuk 10. Sekalipun dijamin masuk surga tapi tidak termasuk ke 10 itu. Sa'ad bin Zaid itu nomor 10 sebenarnya. Oke, terus Zubair bin Awam, terus
Thalhah bin Ubaidillah. Satu lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas, itu yang masuk 10 itu. Yang lain sebenarnya yang dijamin masuk surga banyak, ya. Ada Ukasyah bin Mihsan yang terkenal dengan hadisnya itu yang kata Rasulullah masuk surga tanpa hisab, tapi tidak termasuk yang 10 yang terkenal ini. Juga seluruh veteran perang Badar, kata Rasulullah sudah diampuni dosanya, yang lalu maupun yang akan datang. Jadi semua veteran perang Badar tanpa kecuali dia dijamin masuk surga, termasuk Sa'labah bin Hatib yang banyak dizalimi oleh para penceramah dengan menyebutkan riwayat palsu di mana Sa'labah ini orang yang nggak mau bayar zakat, akhirnya menjadi kafir murtad, zakatnya nggak diterima Rasul, nggak diterima Abu Bakar, nggak diterima Umar. Itu adalah riwayat palsu tentang Sa'labah bin Hatib, karena Sa'labah ini adalah veteran perang Badar. Nah, juga orang-orang yang ikut sumpah setia di bawah pohon atau Bai'atul Ridwan ketika Rasulullah SAW dihalangi oleh kafir Quraisy untuk masuk Mekah, gitu ya. Musnad artinya penyusunannya berdasarkan nama-nama sahabat, itu musnad. Kemudian ada lagi metode lain, yaitu metode Al-Mu'jam. Setahu saya, yang pertama kali menyusun metode Al-Mu'jam ini At-Tabarani. Sulaiman bin siapa namanya itu, At-Tabarani itu. Dia ini Mu'jam, bedanya dengan Musnad adalah kalau Musnad itu kepala sanad atau para sahabat. Nah ini nih awalnya, gurunya, berdasarkan gurunya dia. Jadi misalnya nama gurunya Ahmad, ditulis lagi berdasarkan abjad. Ahmad siapa? Ahmad bin siapa al siapa, begitu metode penyusunan mu'jam. Jadi agak sulit dipahami oleh orang pemula. Jadi mu'jam ini hanya gampang dipahami oleh orang-orang yang sudah malang melintang dalam ilmu sanad dan ilmu rijal untuk mengetahui gurunya sipulan ini. Tapi yang paling populernya itu hanyalah musannaf atau sunan atau musnad, gitu. Sampai Jumatan 10 menit lagi, Pak. Oke. Lalu di antara kitab-kitab hadis yang dipakai atau yang dijadikan pedoman dalam banyak pengambilan hukum, sebenarnya tidak terbatas pada kutubus sittah saja, tetapi juga ada lagi istilah kutubut tis'ah atau kitab yang 9. Apa itu? Kutubus sittah ditambah 3 lagi. 3-nya lagi itu apa? Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, dan Sunan Ad-Darimi, Abdullah Ad-Darimi. Nah, itu yang masuk kategori kutubus tis'ah. Sebenarnya masih banyak lagi kitab-kitab yang sudah banyak beredar dan dijadikan pedoman juga, termasuklah di antaranya Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razzaq. Itu nggak boleh ditinggalkan, itu bagi para penuntut ilmu selalu merujuk ke situ tuh. Ya. Apalagi Abdul Razzaq maupun Ibnu Abi Syaibah itu jaraknya kepada Rasulullah relatif dekat, dari namanya sanad Ali, sanadnya tinggi. Paling cuma 3 orang meriwayatkan kepada Rasulullah nyampe. Nah, semakin tinggi atau semakin pendek rantai sanad, semakin besar kemungkinan sahihnya. Semakin panjang rantai sanad, semakin besar kemungkinan lemahnya. Karena udah semakin banyak orang, bisa jadi terdistorsi itu kalimat yang tadinya menceritakan, misalnya nama tempat ini nih. Nama tempat ini apa namanya? Insan Kahuripan. Itu yang benar Insan apa Dian? Dian nama yayasannya. Dian nama yayasannya. Kalau ini Kahuripan. Insan, berarti yang nyebut Insan nggak juga salah gitu ya? Saya takutnya terdistorsi. Yang nyebut Insan Kahuripan ini hafalannya bener nggak nih? Soalnya sudah membuat orang sesat jauh ke atas ada. Karena saya udah baca Dian Kahuripan, bukan ini Insan. Saya harus nyari Insan sampai kemana itu saya nggak tahu. Nah, itu contohnya misalnya. Nah, gitu.
Misalnya di antara kitab-kitab yang cukup terkenal dan harus kita kenal juga antara lain kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain tulisan Imam Al-Hakim yang merupakan dia metodenya Al-Mustadrak itu artinya istidrak, itu artinya dia menemukan sesuatu yang belum ditemukan oleh orang lain, itu namanya istidrak. Jadi dia itu berusaha untuk menemukan hadis sahih yang belum dimuat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dia anggap sahih. Tapi ternyata setelah dicek, banyak yang tidak sahih ternyata. Kenapa begitu? Makanya Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak tidak teranggap pensahihannya itu. Karena terlalu banyak menilai sahih padahal dhaif. Terlalu banyak kesalahannya. Alasannya kalau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena Al-Hakim sebenarnya menulisnya itu dengan menulis istilahnya coretan dulu, nanti mau dikoreksi ulang, belum sempat koreksi ulang sudah meninggal dunia. Banyak para ulama yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kenapa kok ada hadis palsu dalam kitab Al-Mustadrak atau dalam kitab Mu'jam At-Tabarani dan sebagainya, ini berarti dia sengaja membuat hadis palsu? Enggak, bisa jadi dia sendiri nggak tahu kalau di antara perawinya itu ada perawi yang palsu. Jadi tidak semua ulama hadis itu tahu bahwa perawi yang dia pergunakan itu palsu. Kadang dia menilainya nggak palsu, dia menilainya orang ini baik-baik saja, ataupun orang ini masih boleh diriwayatkan hadisnya. Gitu. Karena nanti ada yang boleh ditulis hadisnya sebagai i'tibar. I'tibar artinya sebagai dibuat pelajaran, riwayatnya nggak boleh dibuang, tetap ada, tetap ditulis dan tetap dibukukan. Kadang ada sebagian mereka yang menjelaskan ini sahih, ini tidak. Begitulah metode-metode penyusunan kitab-kitab hadis para imam, dan itu juga beberapa kitab hadis yang harus kita kenal dan mungkin juga harus kita setidaknya kita bermain di terasnya lah. Kalaupun nggak sanggup masuk ke dalam rumahnya, ya main-main di terasnya kitab-kitab hadis itu. Lama-lama kita akan ngerti. Lama-lama akan ngerti. Sedikit-sedikit jadi bukit gitu. Nah, gitu. Memang belajar itu ya harus begitu, harus sedikit-sedikit, harus pelan-pelan, harus juga bersusah-susah dulu, nggak paham nih, susah. Ya, kayak pengalaman kami belajar dulu juga begitu, aduh susah amat di buku, gimana belajarnya. Setelah lulus kuliah baru merasa, oh iya gampang ya memahami. Begitulah keadaannya para penuntut ilmu. Dan itu bukan kekhususan untuk para penuntut ilmu fakultas syariah saja. Betapa banyak orang-orang yang dari fakultas umum bisa hafal Quran, bisa hafal hadis, bahkan bisa jadi ulama. Ya, banyak seperti itu. Misalnya kalau para masyayikh yang di Mesir itu, kebanyakan mereka di fakultas umum. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, alumni S1-nya jurusan bahasa Perancis lagi. Bahasa Perancis jadi ahli hadis. Sekarang jadi rujukan hadis gitu kan. Syekh Muhammad bin Abdul Maksur yang sering saya juluki sebagai kitab berjalan, karena memang kalau kita dengar ceramahnya benar-benar kayak kitab berjalan, dia hafal. Bahkan ada berdasarkan persaksian seorang teman di Mesir, katanya dia tuh hafal kitab Al-Muhalla. Gila, kitab Al-Muhalla, berapa belas jilid itu bisa hafal. Mungkin nggak hafal dalam artian kayak buku, enggak, tapi banyak menyebutnya itu benar gitu. Bab-babnya gitu. Itu bukan orang agama itu S1, S2, S3-nya Fakultas Pertanian, dan dia juga dosen pertanian di Universitas Kairo. Gitu. Kalah yang syariah jauh. Nah, siapa lagi misalnya yang baru datang kemarin itu Syekh Ali Hasan bin Al-Halabi. Itu drop out Fakultas Teknik Elektro. Drop out karena dia nggak, jadi dia drop out karena dia nggak menyelesaikan. Tapi S1-nya Teknik Elektro. Gitu. Mustafa Al-Adawi yang juga ahli hadis di Mesir, alumni Fakultas Mesin, Teknik Mesin. Jadi banyak yang justru berasal dari jurusan-jurusan umum. Makanya jangan kecil hati yang jurusan umum, yang penting dia mau belajar. Gitu. Mungkin demikian Mbak ya. Ya, demikian apa yang bisa saya cuap-cuapkan. Ya, semoga ini sedikit banyak bermanfaat lah ya. Semoga sedikit banyak bermanfaat, dan mudah-mudahan kalau mau lanjut tahu lebih dalam ya terus ikuti program ini nih.
nyantren weekend ini insya Allah kan sudah ada kelasnya ya. Terus ikuti insya Allah akan mendapat banyak faidah-faidah yang berguna. Demikian. Baik, jazakumullah khairan. Kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama kita buka 2 pertanyaan dulu dari ikhwan. Tafadhol, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya nanti ditanya. Atau untuk akhwatnya bisa kirim suratnya. Bisa ada suratnya. Karena ikhwannya sudah 45 tenaganya. Fotonya. Kadang di kitab hadis ada tafaq lain. Kadang kan ada Sahih Bukhari aja, Sahih Muslim, tapi ada tafaq lain itu maksudnya apa? Terkadang ada yang menerjemahkan HR Bukhari Muslim. ya Atau muttafaq alaih. Satu tanya lagi. Ya, bapak. Ini Ustaz, kita sebagai awalan pemula gitu ya. Nah kan kadang melihat satu kitab itu kadang membacanya juga kalau misalnya kita sering satu itu aja kadang butuh waktu lama untuk paham gitu kan. Nah kiat-kiatnya apa Ustaz untuk orang yang kesibukannya mau kerja, udah kerja untuk gitu ya harus anak juga di rumah gitu kan. Kiat-kiatnya, strateginya gimana gitu kan. Sebenarnya kan kebanyakan malah jadi waktu sisa. Apa itu udah punya anak? Udah. Dari berapa orang? Satu. Baik. Baik, syukran. Jadi pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih? Ada yang mengartikan Bukhari Muslim, ada yang muttafaqun alaih begitu aja. Yang tepat Ustaz. Baik. Pertama yang dimaksud dengan muttafaqun alaih artinya disepakati kesohihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Cirinya adalah bahwa hadis itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim bertumpu pada bermuara sanad yang sama. Itu namanya muttafaq alaih. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalau ada istilah kita lihat di buku dalam kurung HR Bukhari dan Muslim, kemudian dalam kurung muttafaq alaih itu sama. Itu sebenarnya sama. Tapi kalau istilah yang lebih dalam lagi bisa beda. Bedanya begini, kalau yang dinamakan muttafaq alaih itu tadi saya bilang sanadnya cuma satu. Bukhari dan Muslim bertemu riwayatnya di muara yang sama. Ya kayak hadis itu tadi innamal a'malu binniyat. Muslim juga meriwayatkan bertemu sanadnya di Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ketemu di situ. Jadi muttafaq alaih dia. Nah, tapi kalau yang Al-Bukhari dan Muslim secara umum dia bisa lebih luas. Bisa jadi Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar misalnya. Nah, itu boleh ditulis HR Bukhari Muslim. Itu juga karena sanadnya beda. Malah dia jadi lebih kuat karena dia punya 2 sanad. Seperti hadis tentang iman. Iman rukun malaikat Jibril yang datang bertanya itu kan Al-Bukhari enggak meriwayatkan hadis Abdullah bin Umar, dia meriwayatkannya hadis Abu Hurairah. Ya, sementara Muslim meriwayatkan riwayat Abdullah bin Umar. Nah, jadi itu boleh masuk kategori HR Bukhari Muslim yang lebih luas daripada muttafaq alaih. Jadi kalau muttafaq alaih itu satu sanad muaranya. Kalau Al-Bukhari Muslim itu bisa dengan sanad yang berbeda. Akan tetapi kalau secara umum kita baca buku bahasa Indonesia, HR Bukhari Muslim dengan muttafaq alaih itu sama. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mudah belajar? Tapi kitabnya sudah ada. Oh, kitabnya sudah berarti kita tinggal mengukur waktu. Baca nggak boleh banyak-banyak kalau gitu. Baca muqaddimah dulu. Sebelum baca kitab apapun, bacalah muqaddimahnya. Karena di situ dia kadang-kadang dari muqaddimah itulah ini kitab metodenya gimana, yang dia maksud istilah ini apa, siapa, itu kita akan menyatu dengan penulis. Karena seolah-olah kita merasa kita yang nulis ketika kita baca kata pengantar itu. Kemudian setelah itu masuk pada bab, baca dulu seluruh daftar isi. Baca dulu seluruh daftar isinya. Ya, dengan membaca daftar isi kita seolah-olah sudah pegang. Kalau dia ibaratkan bola, kita sudah pegang nih bola. Oh ini gambarnya sudah ada. Di sini warna ini, di sini ada. Nah, misalnya begini nih, gitu loh. Nah,
Jadi ibarat siapa yang bertanding di klub Liga Inggris, kita udah lihat dulu seluruhnya, baru mempelajari satu-satu. Gitu. Jadi udah dilihat dulu, ada 24 klub atau ada 18 klub misalnya. Udah kebayang tuh gambarnya, lambangnya misalnya, itu udah kebayang di kita, itu ada tradisi. Nanti baru kita mulai bahas satu persatu. Ini pemainnya siapa?